Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya updatekan perkembangan dari tanaman kacang panjang merah. Kacang panjang merah ini saya tanam atau saya semai itu di media kokowit ya. Sekaligus ini membuktikan sebagai pembanding dari media pindah tanam di kokowit dengan media semai di kokowit hasilnya seperti apa. Walaupun saya agak curiga ya, ketika menanam dari kacang panjang merah ini merupakan media yang cukup baik ya, atau kacang panjang itu mudah beradaptasi. Apalagi ketika saya berikan ini ya, kayu yang agak tinggi, pertumbuhannya itu semakin cepat naik ke atas ya. Dan ini karena sudah terbatas tempatnya ke atas, makanya saya coba berikan kayu yang mendatar ya. Semoga mau menjalar ke bagian datar yang saya buatkan ini. Ini kalau dilihat daun-daunnya juga cukup maksimal, cukup bagus ketika sudah mulai saya berikan kayu untuk bahan rambatan dari kacang panjang merah ini. Dan ini tanaman yang kedua, hasilnya seperti ini ya. Sudah sampai sini. Nah, ini kemungkinan besar harusnya dipindah ke bagian kayu yang sudah saya buatkan yang mendatar ini. Semoga mau merambat ke kayu yang mendatar ini. Ini hampir setiap hari saya lakukan seperti ini ya. Saya bantu untuk melakukan perpindahan seperti ini. Sama juga ketika membuat mau menjalar ke bagian kayu yang ke atas itu juga kita bantu ya selama beberapa hari. Kalau sudah terbiasa, bisa adaptasi, baru ditinggalkan, nanti juga akan naik sendiri ke atas. Kalau kita tidak rajin seperti itu, nanti saya kira agak susah ya ketika merambat ke atas. Apalagi mau melilit kayunya. Karena untuk kacang merah atau kacang panjang ini itu berbeda dengan pari ya. Pari atau labu siam itu kan bisa mengikat benda, sedangkan kacang panjang ini tidak ya. Kalau ketika saya pegang bagian batangnya itu terasa agak kasar. Saya kira itulah batangnya itu yang menjadi apa ya? Pegangan dari rambatan dari kacang panjang merah ini. Dan ini juga ada saya berikan ini ya, kecipir. Kecipir ini juga saya pindahkan ke sini. Karena lahan yang saya siapkan untuk kecipir itu belum ada, makanya saya jadikan satu di sini. Kalau dilihat sekilas warna daun, bentuk daun itu hampir sama ya, tetapi berbeda ukuran dari daunnya. Lebih panjangan di kacang panjang, lebih besar juga di daun kacang panjang. Ini kecipir yang ada di bawah ini ya. Yang ada di bawah ini merupakan kecipir yang kemarin saya coba tanam itu dari polybag yang sama ya. Polybag sama dengan kacang panjang merah yang kebetulan tidak jadi. Daripada sayang polybagnya tidak digunakan, makanya saya coba uji coba dari tanaman atau biji kecipir ini. Ternyata juga berhasil tumbuh. Walaupun saya kemarin kalau tidak salah itu ada saya berikan 3 atau 4 per polybag, walaupun yang keluar hanya sedikit, 1 atau 2. Tapi tidak masalah ya, itu menunjukkan tetap kualitas dari benihnya itu cukup bagus. Dan ini juga sama, karena ini tingginya kok tidak sama, karena kemarin ketika saya membuatkan ini ya, bahan rambatan ini beberapa tunasnya itu ada yang terkena potongan dari kayu bambu ini, sehingga jadi patah ya, makanya tingginya itu tidak sama. Ya tidak masalah, untungnya itu masih bisa bertahan dan bisa menjalar seperti ini. Itu sudah cukup membuat saya senang ya. Kalau sampai mati kan sayang sekali, padahal untuk bisa menumbuhkan dari kacang panjang ini cukup membutuhkan waktu. Nanti rencana saya pun juga akan membuat video lagi ya ketika saya
menanam kacang panjang. Sekarang saya updatekan kembali tentang rambatan yang lain, yaitu pari ya. Pari ini kalau terus terang tidak begitu terawat, karena ini ada di luar dari pagar ya, pagar dari yang saya buat, makanya parinya ini kelihatan kurus-kurus, tidak besar-besar. Saya merawatnya ini kurang maksimal. Kalau dilihat kan daunnya kecil, terus batangnya juga kecil. Seharusnya kalau sudah agak panjang seperti ini, daunnya sudah mulai melebar, batangnya juga sudah kelihatan kokoh. Tapi kalau dilihat ini ada beberapa yang sudah seperti hampir keluar itu ya, bakal bunga. Kalau yang pengen tahu tentang bunga pari yang tidak akan jadi menjadi pari, silakan tonton di video saya yang sebelumnya sudah saya buatkan review mana bunga yang akan jadi pari dan mana yang tidak. Ya, ini yang membuat saya agak gimana gitu ya. Ini merupakan di atas ini tuh dari labu siam ya. Padahal labu siam ini tingginya sudah cukup hampir 2 meter ya. Dan ini kemarin itu hujan deras dan terjadi tanah longsor ya di tebing ini. Makanya ini jatuh tepat di persemaian dari labu siam. Ini ya, padahal sudah cukup tinggi, hasilnya seperti ini. Saya kira ini tidak bisa diselamatkan ya untuk labu siam ini. Ya nanti kalau kebetulan saya punya lagi dan saya ada waktu untuk merekam, nanti saya buatkan cara menyemai dari labu siam. Lalu ini kita kembali lagi ke pari ya. Ke pari yang selanjutnya seperti ini hasilnya. Karena sekitarnya pohon rambatannya juga cukup lebat ya, makanya tidak begitu kelihatan. Yang jelas ini cukup maksimal ya, tingginya cukup maksimal, tetapi untuk dilihat daunnya itu seperti kurang maksimal. Dan ini sudah keluar bakal bunga ya, bakal bunga yang tidak akan jadi pari. Tapi tidak masalah, itu menandakan bunga pari ini sudah siap produksi, karena sudah mulai keluar bakal bunga pemancing ya. Kalau yang ini saya kurang tahu ya, yang saya pegang itu tanaman apa. Ini pari ya, yang ini. Ya kalau yang ini yang pari. Ini juga bisa bertahan, semoga nanti cepat berbuah ya. Sekarang kita coba ke belakang rumah, masih sama ya di tanaman pari. Saya kira ini juga sama, bisa bertahan. Kurang lebih hasilnya juga sama. Kemarin saya dikomplain ya, di belakang rumah ini sepertinya terlalu panas, jadinya daunnya itu banyak yang menguning. Tetapi sekarang daunnya sudah mulai hijau kembali, karena pari ini sudah bisa beradaptasi di lingkungan baru. Oke, sekian dulu updatean saya tentang tanaman merambat yang saya punya. Walaupun ini minus di vanili ya, tetapi nanti vanili saya buatkan video sendiri. Oke, saya akhiri. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.